guys, kita mau main games dulu nih sama Angel. Nih, kamu ambil pertanyaannya. Sebenarnya udah ambil. Pertanyaan pertama, coba kita lihat ya. Aku yang bacain. Bagian tubuh mana yang paling kamu suka saat dijilat? Aduh, apa ya? Jilat menjilat. Apa yang kamu suka untuk dijilat? Sebenarnya kalau bawah kayaknya nggak terlalu sih, Kak. Oh, di bawah malah nggak terlalu. Iya, karena waktu itu pernah juga ada yang jilat yang di bawah, cuman kebagian bengkaknya doang. Hah? Lidahnya herpes kali. Enggak sih. Maksudnya dia kayak lama, kayak jilatnya tuh durasinya lama gitu loh, Kak. Oh, terlalu lama sampai bengkak. Iya. Terus jadi sambil foreplay juga sih pakai ini. Terus akhirnya apa tuh yang kamu suka dijilat? Aku cuma suka kissing aja sih. Oh, tapi nggak suka dijilat berarti? Iya, nggak suka. Oke, kissing better. Oke, next. Next. Yep. Aku buka dulu topengmu. Lebih suka main saat gelap atau terang? Gelap sih. Kenapa tuh? Karena apa ya? Jadi lebih menikmati kalau gelap. Iya, kalau gelap lebih menikmati aja sih. Jadi lebih fokusnya ke seksualnya gitu. Kalau terang kenapa? Jadi kayak kadang kalau customer jelek, jadi kan males juga ya kayak udah gak nafsu duluan. Iya, bener. Jadi kayak udah mau keluar, lah kok lu jelek. Iya, gitu. jadi kayak udah lah mati dan aja. iya, selama main gelap itu pun aku juga kebanyakan tutup mata juga sih. Kayak udahlah, main aja udah gitu. Gelap terang juga tetap tutup mata ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan ketiga. Nasi. Buka dulu topeng. Kecil tahan lama atau besar cepat keluar? Waduh, pertanyaan sulit. Sulit banget ya, Kak ya. Kamu lebih suka yang mana? Kecil tahan lama atau besar yang cepat keluar? Waduh. Kalau kecil gak mentok sih, Kak. Iya ada gak rasanya. sih? Iya. Kalau yang gede gak tahan lama, tapi bisa main berkali-kali kan. Kayaknya yang gede aja. Pilihnya yang gede. Iya, yang gede yang gak tahan Yang penting lama. bisa mentok. Iya, bisa mentok. Karena mentok is the finish gitu kan. Tujuannya adalah mentok gitu ya? Iya, mentok aja. Kalau misalkan durasi itu kan bisa beronda-ronda ya kan. Yang penting kamunya kuat mah gas gitu ya? Iyalah. Si paling kuat. King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence bring a pleasure. Terus ada juga nih, Kak, yang aneh customer yang brengseknya. Gimana ya, Kak? Jadi kan selama aku main tuh, aku selalu using caps kan, using kondom. Nah, pengaman. Iya kan, karena safety first kan. Tapi ada satu customer yang menurutku juga barangnya nggak terlalu bagus sih, pendek gitu kan. Cuman agak panjang lah. Cuman dia nggak apa ya, dia kayak request gitu, Kak. Dia tuh pengusaha dia. Dia pengusaha, dia request dia nggak pakai kondom. Dan aku sama dia kayak main 2 kali deh. Jadi main pertama kita pakai kondom, main kedua kita nggak pakai kondom. Oke. Iya, nah terus dia yang request nih, main pertama aman lah gitu kan. Nah waktu pas main kedua itu dia nyuruh aku buat nggak pakai kondom kan. Waktu itu padahal udah aku siapin, aku kan selalu siap kondom kan di rumahku dan selalu aku yang mesen roomnya. Pas aku pesen roomnya itu main, dia masuk, dia bilang hari ini nggak usah pakai kondom ya gitu. Nah yaudah aku bilang, tapi jangan keluar dalam ya, Kak gitu kan. Walaupun emang dia udah agak berumur, tapi aku tetap manggil Kak kan. Terus iya gitu kan. Dan tiba-tiba dia lagi di atas, dia bilang gimana ya? Kayak suaranya kayak gini. Gitu kan, kayak aku keluar dalam ya sayang gitu. Terus aku kayak aduh gimana gitu ya, Kak. Aku kayak mikirin waktu itu juga posisinya tuh
udah tengah malam. Karena kan aku kan kalau misalkan mau open tuh nggak balik itu di bawah jam 12 pokoknya. Sebelum jam 12 aku udah pulang, udah di rumah gitu. Tapi waktu itu kebetulan aku nungguin dia jauh gitu kan. Terus akhirnya aku kayak mikir, ya udahlah gitu, mau cepet aja gitu kan. Aku langsung bilang, ya udah Kak gitu. Terus gak lama dari situ dia keluar dalam lah. Dari situ tuh kayak kita nggak main kan, karena bertepatan juga aku udah dapat kerjaan baru. Jadi kan kayak aku mikir, aku udah dapat kerjaan baru, nggak mungkin lah aku main lagi gitu. Karena aku juga kayak udah nazar juga kan sama Tuhan gitu. Kalau misalkan emang dapat kerjaan, kayaknya nggak bakal main lagi gitu kan. Nah terus gak lama dari situ tuh ada 2 bulan. Aku nggak ngerasa ya, karena emang haidku itu emang nggak beraturan, emang nggak lancar. Terus kan kamu mensnya nggak teratur nih. Iya, jadi kayak aku nggak sebenarnya kan, karena aku juga waktu itu kan ada asam lambung kan, sebelum aku kenal yang namanya having sex itu tuh, emang aku setiap kerja di kerjaan yang dulu ya yang lama aku suka mual gitu kan. Oh jadi kamu kayak ngerasanya samar-samar gitu iya, rasanya. aku GERD kan dulu, emang udah langganan lambung gitu kan, asam lambung. Terus jadi kayak waktu pas di 2 bulan setelah dia keluar dalam nih, aku kayak gak ngerasa gitu. Sampai di mana aku lagi mau ibadah, aku mau hangout juga, seniorku kan, aku sama seniorku kan tempat kerja, dia cewek. Aku kayak, Kak numpang toilet ya gitu kan, kebelet nih lagi beser. Tiba-tiba dia nyeletuk, ih beser mulu gitu, kencing mulu kayak orang hamil dong gitu. Aku kayak, hah iya juga ya, terakhir gue kan main nggak pakai pengaman gitu, dan dia keluar dalam. Dari situ aku kayak, ih takut beneran nggak ya gitu. Jadi aku kayak nunggu 1 minggu, dan selama 1 minggu itu aku kayak berusaha buat lompat-lompat. Ngerti nggak sih? Mencoba menggugurkan. Iya, walaupun aku kayak masih belum tahu nih emang aku ada isinya apa enggak gitu kan. Dan seminggu apa 2 minggu lah, aku juga ngumpulin keberanian sama duit kan buat gajian gitu. Aku nggak tahu harganya berapa, jadi kayak aku tetap nunggu buat gajian. Dan waktu pas udah dapet, aku minta tolong temenku yang tahu tentang aku, ceritaku. Aku minta tolong dia, tolong dong beliin gitu, nggak berani nih gitu. Akhirnya dia beli dan aku tes lah. Tes pertama aku kayak dikasih tahu dia, padahal dia cowok loh. Dia bilang, ini nanti lu gunain, lu pakainya pas lu bangun tidur. Pas lu bangun tidur, lu jangan ngapa-ngapain nih, kalau lu mau pipis langsung pakai ini gitu kan. Nah terus itu kayak aku nggak tahu sama sekali, karena aku dikasih tahu sama dia. Udah kayak gitu, ya udah aku pakai saran dia gitu kan. Jadi pas aku baru bangun tidur, aku ke toilet terus aku tes, cek. Iya, kayak 5 menit gitu kan, 5 menit. Karena kan waktu itu kan juga adikku kan lagi sekolah kan, kayak dia lagi nungguin kamar mandi juga. Jadi 5 menit tuh nggak keluar, karena aku beli 2. Ini kok nggak keluar, ya udahlah coba tes lagi gitu kan. Tes lagi, akhirnya 5 menitan gitu tuh nggak ada hasilnya gitu kan, masih 1. Ya udahlah, aku langsung buru-buru. Waktu itu kan aku kan izinnya alasannya kan mandi kan. Jadi kayak aku buru-buru, aku langsung selipin ke dada gitu kan. Nah ya udah, dari situ aku keluar, terus aku cek lagi di tempat kerja kan. Pas nyampe tempat kerja, aku ke toilet. Pas aku lihat, aduh garis 2, dua-duanya lagi gitu kan. Iya, jadi kayak oke gitu kan. Terus nggak lama dari situ aku kayak nelfon lah. Aku nelfon, tapi sebelumnya aku kayak nanya saran temanku dulu. Menurut lu, gue cerita nggak ya gitu? Ya lu cerita lah gitu. Cuman kayaknya dia bakal tanggung jawab nggak? Terus kata temanku, ya coba aja dulu gitu kan. Terus akunya bilang kan sama customer aku ini nih yang dia keluar dalam. Nah dia itu pas aku telepon, dia responnya tuh kayak nggak enak banget loh Kak. Dia responnya kayak gini,
Ya udah kita main lagi gitu kan. Hah? Main lagi sambil minum. Aku nggak tahu sih maksud dia ngomong kayak gitu tuh apa gitu. Cuman kata dia itu bisa buat gugurin gitu kan. Oh, jadi intinya dia minta digugurin. Iya, jadi kayak wah, udah responnya nggak enak gitu kan. Aku mikir kayak gini, aku sadar aja belum tentu aku bisa ngelindungin diri gitu kan, bisa jaga diri, apalagi aku lagi dikasih minum posisinya, bisa-bisa jadi arwah doang selesai main ya kan. Iya, bisa jadi Mbak K nanti kan. Terus jadi kayak aduh, ini sarannya kayaknya nggak banget gitu kan. Cuman kalau nggak dari dia, iya siapa lagi? Iya, yang mau tanggung jawab, karena kan bingung kan aku. Terus ya udah, jadi kayak mau nggak mau ya udah aku kayak apa sih? Berjuang sendiri. Iya, aku survive sendiri. Terus di bulan berikutnya kan udah bulan ketiga kan, aku kayak udah deg-degan. Ini gimana ya gitu kan? Satu, gajiku dulu tuh kecil yang di tempat kemarin itulah, waktu pas aku nggak lama main sama dia, aku dapat kerjaan tapi gajinya kecil kan. Aku kayak mikir keras nih, nyari kerjaan di mana ya gitu kan. Terus adalah temenku ngasih info loker yang gajinya lumayan. Terus sudah kayak gitu aku coba. Gak lama dari situ, ada 2-3 bulan juga. Posisinya berarti aku kayak udah hampir 5-6 bulan ya. Udah 5-6 bulan tuh aku pindah. Kan aku kan udah ngelamar di bulan Januari. Aku masuk di bulan Februari kerja gitu. Nah, dari bulan Februari itu aku bilang sama keluargaku, aku mau nginep ya gitu kan, aku mau ngekos aja gitu. Soalnya kalau misalkan mau PP jauh dan lebih deketan sini, kalau misalkan mau sekolah tinggi kan. Ya udah deh, dari situ 9 bulan itu berarti ya? Iya, itu udah 6 sampai 9 bulan. Nah, jadi dari 1 sampai 5 bulannya itu tuh sama sekali nggak ada yang tahu. Iya, jadi kayak aku tuh sempat juga kan buat nyoba, kan aku kan dengar katanya 1 sampai 3 bulan tuh masih apa sih, rentan kan buat keguguran. Aku kayak gimana ya, kayak berharap lah ya. Soalnya kan aku kan posisinya kayak gini nih gitu, nggak mungkin aku terusin gitu kan. Terus akhirnya aku coba buat minum lagi gitu kan, buat drang lagi sendirian. Terus aku coba buat smoking, cigarettes gitu kan sendirian juga. Sama aku kayak ada niatan buat beli obat, cuman obatnya tuh mahal ternyata. Iya, satu inian tuh bisa 1 juta lebih gitu untuk 1 pil gitu. Terus juga aku nanya kan sama teman SMK aku, ada juga mereka yang pakai obat kayak gitu, tapi udah lama juga kan. Jadi kayak mereka udah nggak tahu di mana, dan juga katanya kalau obat kayak gitu tuh ada yang palsu juga. Jadi kayak percuma kalau misalkan gue beli kayak gini gitu kan. Jadi sambil nyari yang trusted dan terpercaya, aku ngumpulin duit gitu. Ya sampai nggak berasa tuh aku udah nginjek 6 bulan. Oh, udah lumayan gede jadinya. Iya, aku keluar rumah itu udah mulai kelihatan buncit lah ya. Iya. Karena dari SMP tuh emang tubuh aku tuh bentuk badannya nggak mengembang kan, segitu aja. Udah kayak gitu tuh, udahlah. Waktu pas di 6 bulan itu aku kayak mikir, aduh apa berhenti aja gitu kan, karena kan kasihan juga kalau misalkan aku keluarin tapi anaknya bermasalah gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, cacat tapi gimana? Iya, aku kayak udah mikir, padahal aku tuh kayak udah berserah dan udah pasrah banget gitu kan. Anak aku kayak gimana wujudnya gitu kan, terima aja gitu kan. Terus ya udah, aku kayak udah mikir ini nanti bakal kenapa ya gitu kan, karena dia udah aku bawa mabuk, bawa rokok gitu kan. Ya udah, dari situ ternyata aku juga kayak minum obat ini loh Kak, obat pelancar haid, ternyata nggak bisa juga. Karena kan aku kan berharapnya gitu kan, kayak aku juga pernah overdose gitu. Jadi semua obat yang ada di rumah aku minum semua, kayak paracetamol lah, obat lambung, obat apa gitu, dari puskes aku minum semua. Emang anaknya kuat ya? Iya, itu dia. Jadi kayak ngerasa bersalah sih gitu kan. Udah kayak gitu ya udah deh.
Pas aku keluar, anaknya kan, aku udah lahiran, anaknya tuh sehat. Aku nanya kan, aku nggak nanya deh, tapi dikasih tahu gitu sama susternya, sama bidannya. Ini bu, anaknya cowok ya, gitu. Jarinya lengkap ya, ada 5, 1, 2, dihitungin. Jari kaki 5, jari tangan kanan 5, tangan kiri 5, kaki kanan kiri itu 5 gitu kan semuanya. Total itu lengkap lah gitu. Karena emang bener Kak, aku punya teman sekelas juga waktu SMP, dia punya kelainan. Jarinya nggak lengkap, nggak lengkap, ada yang nyatu lah, ada yang nggak punya kuku, nggak ada kukunya lah, jadi tau lah ya. Iya, ada kelainan. Terus tapi dia pintar sih. Nah terus udah kayak gitu, aku kayak udah pasrah kan. Terus waktu pas dikasih tahu lengkap semuanya, ada mata gitu, nggak berkekurangan sedikit pun. Terus aku juga kayak, oh ini bagus nih gitu kan, lengkap gitu. Cuman yang aku pikirin apa? Orang tua. Bukan orang tua sih. Kayak bayiku tuh nafasnya tuh, jantungnya bagus nggak sih? Karena kan aku kan bawa rokok kan, aku ngerokok waktu pas dia masih di dalam perut, aku minum gitu. Aku cobalah tanya dokter, dok ini saya kan selama hamil kan juga sempat ngerokok ya, ini anak saya beneran baik-baik aja gitu, jantungnya, paru-parunya, dadanya gitu. Terus pas dicek, kayak aku udah sempet nanya 4 kali kan ke dokternya, sehat kok bu gitu, beneran nggak apa-apa dok gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya udah, ya. Iya puji Tuhan banget, dia tuh sehat gitu kan, nggak berkekurangan satu apapun gitu. Terus juga yang paling gongnya tuh, kan aku kan kerja kan ya, aku kayak mikir sebelumnya tuh kayak apa ini setelah lahiran tuh aku mau di mana gitu kan, karena kan aku rencananya pengen langsung kerja setelah 1 bulan, jadi aku tinggal di asrama gitulah. Nah terus ternyata tuh apa sih, seniorku, angkatanku itu tuh dia bilang gue nggak bisa gitu kan, jadi minimal ada satu keluarga lu yang tahu kalau lu hamil gitu, karena perusahaan tuh nggak mau nanggung resiko kalau kenapa-napa ya kan bisa aja kontraksi di dalam perusahaan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau aku tuh ngabarin kakakku. Orang yang pertama tahu aku hamil itu kakakku di 1 bulan sebelum aku lahiran. Jadi aku kasih tahu kakakku, terus kakakku bilang serius gitu. Nah jadi yang lucunya juga dulu tuh sebelum kejadian ini, kakakku tuh kayak, aku sama kakakku kayak Tom and Jerry banget lah, berantem sekali. Iya berantem, terus kayak pas dia tahu, dia tuh kayak tiba-tiba baik banget gitu kan, kayak merhatiin aku. Terus dia langsung bilang, yaudah lu mau ke kos gak gitu kan, karena kan emang dia ngekos kan. Udah kayak gitu aku diajak ke kosannya, aku dikasih duit, dikasih makan, dimasakin gitu kan, kayak jadi lebih perhatian. Iya, kayak beda banget gitu. Jadi kayak anak aku tuh kayak deketin aku sama keluarga aku gitu. Itu sih kayak ya, walaupun dia dibuat dengannya asal-asalan ya kan ya. Yang aur-auran gitu. Iya, yang aur-auran, tapi ya dia pembawa berkat juga gitu loh buat keluarga aku gitu. Puji Tuhan. Iya.